maju ke depan. Ayo, semua tangannya ke atas, nak. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, seperti biasa. Selesai kita membaca doa, kita membaca surah pendek. Untuk hari ini, nak, surah pendek yang kita baca adalah surah Al-Asr. Ya, sama-sama supaya dan tahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah pendek. Sekarang kita untuk menilai dari lagu kebangsaan kita ini, kita menyanyikan satu nusa satu bangsa. Ya, nak, ini jadinya dipandu yuk ke depan, Anak Umi. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, nak, ya. Satu nusa satu bangsa, sama-sama ya. Ingat ini jadinya ya. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, bagus, suaranya cantik-cantik ya, berdua-dua. Oke, untuk selanjutnya materi kita hari ini adalah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Oke, sebelum kita ke materi, nak, Allah ya tujuan pembelajaran Rasulullah. kita hari ini ya, nak, ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah dapat anak umi semua dapat membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Yang kedua, anak umi semua bisa menulis Quran surah Al-Baqarah ayat 13 dengan benar. Yang ketiga, tujuannya itu yaitu untuk anak umi semua supaya bisa menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Baqarah ayat 13 dengan benar. Itu dia tadi tujuan untuk pembelajaran hari ini ya, nak, ya. Allah ya Rasulullah. Sama anak umi semua. Sudahkah anak umi semua mengaji hari ini? Halo, yang jujur, sudah apa belum? Bagus kalau sudah ya. Ada yang belum, nak? Kalau bisa, nak, maka ya ngajinya, nak, ya, jangan tidak mengaji. Kedua, pertanyaan kedua, anak umi. Ada yang tahu nggak makhorijul huruf itu apa dan hukum tajwid itu apa, nak? Oh, ada yang tahu, ya, bagus. Ada tahu nggak? Ada yang belum tahu, nak? Iya, kalau yang sudah tahu nanti Umi tetap jelaskan, yang belum tahu kita jelaskan yang lebih mantap lagi ya. Ya Rasulullah. Mengapa Quran surah Al-Baqarah itu diturunkan Allah? Nah, ada yang tahu?
Nah, kalau yang ada yang nggak tahu, sini menjelaskannya. Di sini ada kata Bilal bin Rabah. Nah, sebelum menjelaskan kisahnya kenapa tuh diturunkan Quran tadi, Quran surah Al-Hujurat tadi, kita ini mau tanya, ada yang kenal nggak sama Bilal bin Rabah? Atau ada yang tahu nggak sama Bilal bin Rabah? Ah, siapa yang tahu nggak? Coba tepuk tangannya. Ah, siapa nak Bilal bin Rabah? Nah, siapa ada yang tahu? Siapa Bilal bin Rabah? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu biar Umi kasih tahu. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Itu dia tadi. Oke, pertanyaan tadi biar kita jawab. Mengapa Quran surat Al-Hujurat itu turun? Ada sebuah kisah. Nah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget. Ada yang berkata, budak hitam ini kan yang azan di atas Ka'bah. Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Lalu turunlah surah Al-Hujurat ini. Jelas, mengapa Quran surah Al-Hujurat tadi diturunkan? Karena apa? Karena ada sebuah kisah Bilal bin Rabah itu karena orangnya hitam sekali. Jadi penduduk Mekah di sana heran dengan karena hitamnya. Jadi kata penduduk Mekah sana, kenapa bisa budak hitam ini pula yang mengumandangkan azan? Jadi Allah itu kan tidak membeda-bedakan umatnya, manusia. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia pesek, mau dia hidungnya mancung, mau dia pendek, mau dia tinggi, ya kan? Allah itu tidak membedakannya. Yang membedakannya apa nggak di mata Allah? Yaitu tingkat ketakwaannya. Itu dia tadi ya. Jadi dari sini kita pelajaran untuk kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya kan? Ataupun siapapun itu, ya. Makanya turunlah Quran surah Al-Hujurat ini. Yang kedua, mengapa turun Quran surah Al-Hujurat itu? Lihat, sudah menjelaskan juga tadi, yaitu menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan nak bahwasanya kita tidak boleh membedakan siapapun. Ada laki-laki, ada perempuan. Jangan beranggapan bahwasanya laki-laki itu kuat, kamu kuat. Jangan, kamu yang patut. Enggak, di mata Allah tidak seperti itu. Tetap laki-laki perempuan itu sama, ya, sama derajatnya. Yang membedakannya itu adalah tingkat ketakwaannya di mata Allah, ya. Di mata Allah aja tidak membedakan. Apalagi kita, kenapa kita membedakan? Misalnya si Anu bodoh, si Anu pintar, tidak boleh ya nak. Kita tidak boleh membedakan, tetap kita berteman. Itu dia tadi. Yang ketiga, mengapa Quran surah Al-Hujurat itu turun? Yaitu supaya bisa menjelaskan pentingnya hukum tajwid, karena kalau sudah salah bacaan, salah maknanya. Jelas di sini nak. Kalau ada umi semua baca Al-Quran nak, kita harus sesuai dengan makharijul huruf ataupun hukum tajwidnya. Kenapa nih? Bacaan itu aja kan bisa sini. Kenapa yang mesti pakai hukum tajwid? Kenapa nak? Kalau kita salah huruf, salah hukum tajwid, bisa salah artinya ataupun salah maknanya. Ya, jadi kita harus membacanya sesuai dengan hukum tajwid. Itu dia tadi ya. Oke, untuk selanjutnya. Perhatikan. Di sini ada bacaan Quran surah Al-Hujurat. Umi hidupkan videonya, diperhatikan, didengarkan hukum tajwidnya, makharijul hurufnya. Ya, kemarin kan Umi udah membagi kelompok untuk kalian supaya nanti selesai nanti kita memperhatikan bacaan tersebut per kelompok, nanti Umi suruh kalian membacanya ya per kelompok. Oke, ya. من الشيطان
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sudah bisa? Jadi secara makhrajul hurufnya benar, hukum tajwidnya juga benar. Perhatikan ya Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sudah bisa? Oke, itu Umi udah bagi kelompoknya ya. Ada 5 kelompok kita ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dimulai dari kelompok 1. Dari mulai tahu ya Nak ya, sama-sama ya. Gak usah takut, kita belajar ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, oke. Kelompok 1 bertepuk tangan dulu. Oke, sekarang kelompok 2 ya Nak ya. Yang kuat suaranya ya. Kelompok 2 ya. Oke, dari Taus ya. 1, 2, 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang kuat ya Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iya, pintar. Bagus ya untuk anak Umi, sudah lumayan ya. Oke, kelompok 3, 4, ya, 5. Alhamdulillah semua sudah bagus ya membacakan Quran surah Al-Baqarah ya. Satu persatu kelompok. Senang melihatnya ya, sudah ada kemajuan. Walaupun masih ada hukum tajwidnya yang agak sedikit ketinggalan ya, Nak, ya, ada yang salah. Nggak apa-apa, sekarang nanti Umi jelaskan bagaimana kita mengeluarkan hukum tajwid dari Quran surah Al-Baqarah ini. Oke. Oke, perhatikan Nak. Sekarang kita
contoh. Nanti lanjut ditanya satu persatu ya nak. Oke, lihat. Ya, ini sebenarnya ada gelombang ya nak ya. Ini ada gelombang ya sebenarnya ya. Jadi itu kalau sudah ada gelombangnya itu menandakan panjang itu kan. Itu dikatakan apa nak? Mat. Ya, dikatakan mat karena panjangnya itu ini kan tiga lembar sebenarnya ada gelombangnya. Nah, itu namanya mat. Matnya itu panjangnya, kasih tahu dulu ya, 4 sampai 5 harkat. Dikatakan mat apa dia? Mat jaiz. Ingat ya, bahwasanya ini adalah hukum tajwidnya mat jaiz. Jadi hukum tajwidnya kita bacanya panjang, nggak boleh kalian bacanya ya ayyuhan, nggak boleh. Jadi panjangnya 4 harkat sampai 5 harkat. Tentukan ya, lihat ya ayyuhan sampai 5 harkat, jangan ya ayyuhan, udah salah ya, karena ini namanya mat jaiz, panjangnya 4 sampai 5 harkat. Selanjutnya di sini ada nun pakai tanda apa ini nak? Tasdid. Ya, nun bertasdid. Hukum tajwidnya adalah wajibul gunna. Wajibul gunna itu adalah wajib berdengung membacanya. Contoh ya ayyuhan, kan didengungkan, jangan cepat ya ayyuhan nasu, enggak ya ayyuhan, didengungkan ya nasu. Itu namanya wajibul gunna. Oke, ini wajibul gunna kan, ini hukum tajwidnya. Wajibul gunna itu nunnya berjumpa dengan tasdid, dibaca berdengung. Kira-kira ini nun bertasdid enggak? Ayyuhan sampai 5 harkat, jangan ya ayyuhan, udah salah ya, karena ini namanya mat jaiz, panjangnya 4 sampai 5 harkat. Selanjutnya di sini ada nun pakai tanda apa ini nak? Tasdid. Ya, nun bertasdid. Hukum tajwidnya adalah wajibul gunna. Wajibul gunna itu adalah wajib berdengung membacanya. Contoh ya ayyuhan, kan didengungkan, jangan cepat ya ayyuhan nasu, enggak ya ayyuhan, didengungkan ya nasu. Itu namanya wajibul gunna. Oke, ini wajibul gunna kan, ini hukum tajwidnya. Wajibul gunna itu nunnya berjumpa dengan tasdid, dibaca berdengung. Kira-kira ini nun bertasdid enggak? Ya, apa hukum tajwidnya? Wajibul, ya artinya adalah wajib berdengung. Oke, selanjutnya lihatnya ini jelas. Kalau sudah katanya merah itu mat, yang hitam itu wajibul gunna, berarti ini apa ya warna hijau? Iya, qalqalah. Karena ada apa? Huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa? Qaf, ta, ba, jim, sama dal. Jadi huruf qalqalah yang dia berbaris mati, berada di tengah-tengah kalimat. Itu dikatakan qalqalah apa nak? Qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Qalqalah kecil itu adalah pantulannya itu yang kecil. Contoh khalaqnakum, ada nggak dipantulkan tadi? Ada. Jadi jangan bacanya nanti kalau sudah tahu hukum tajwidnya khalaqnakum salah. Ya kan? Jadi khalaqnakum. Itu dia. Jadi hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra. Oke. Selanjutnya, ini hukum tajwidnya apa nak? Merah atau tadi merah itu apa? Mat apa dia? Panjang. Namanya dia nak, karena ini tadi kan 4 harkat, karena ada lengkoan baris atas kan ada lengkoan ini. Ini karena tidak ada lengkoannya, dia cuma 2 harkat panjangnya, itu dikatakan mat asli. Panjangnya cuma 2 harkat. Kalau ini kan sampai berapa? 4 sampai 5. Ya kan? Bacaannya bagaimana? 2 harkat. Waja'alna. 2 kali aja. Waja'alna. 2 ketukan. Nah, kalau ini tadi kan gini ya 4 kali kan. Kalau ini waja'alna 2 kali aja ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaha. Ini pun sebenarnya ada yang bergelombang. Tahu kan nak? Baris yang bergelombang itu yang ada panjang. Ini namanya apa? Mat juga, ya kan? Oke, sampai di sini sudah paham nak? Ya sudah paham. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ya nak.
Ayo, siapa yang bacakan? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, Allah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Iya. Bagus ya, temannya sudah membaca. Coba ini kayaknya anak Umi semua Allah ya Rasulullah. Dua, tiga, ya. Aku sayang Allah, dua sayang Rasulullah, tiga Al-Quran kitabku, 1, 2, 3 Islam agamaku. Sudah dibacakan kawannya dengan kuat ya, bagus. Bahwasanya arti dari Quran surah Al-Hujurat itu adalah bahwasanya Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa, itu dia ya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jelas sudah, karena kita ini apalagi di Indonesia, kita suku kita berbeda-beda, ya kan? Ada yang suku Batak, ada suku Mandailing, ada suku Jawa, ya kan? Kita diciptakan ada yang seperti itu di Indonesia. Jadi bagaimana cara kita mensikapinya? Bagaimana? Apakah kita beda-bedakan? Tidak. Kita tetap bersatu, tidak membedakan ya nak, karena kita adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah, itu dia tadi. Selanjutnya, kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 adalah yang pertama, manusia itu diciptakan 2 jenis. Jadi manusia itu nggak ada 3, nggak ada 4 jenisnya, ya kan? Kalau sampai 4 jenisnya udah lain itu, ya kan? Manusia itu diciptakan ada 2 jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Ayat ini jelas bahwasanya jenis manusia itu hanya 2, bukan 4, ya kan? Seperti yang sering disebut manusia hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bences atau tidak ada yang wandu, itu dia tadi. Ya, nggak ada bencong, nggak ada apa namanya boy, nggak ada nak. Jadi 2 jenis kita. Yang kedua, isi kandungan surah Al-Hujurat yaitu manusia itu diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan wanita, kan ya? Bukan dari tanah. Sebagaimana Nabi Adam memang nggak diciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan, anak cucu Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Itu dia tadi ya. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita diciptakan dari saripati tanah yang dimakan kaum Adam dan Hawa sehingga menjadi sel telur dan sel sperma, itu dia tadi. Nah, kalau bicara seperti itu nanti kita lari ke pelajaran biologi ya nak ya. Nah, seperti itulah manusia itu diciptakan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka jadilah kita, ya kan? Oke. Yang ketiga, kenapa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini turun kandungannya? Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Itu dia tadi ya. Oke. Sudah selesai hari ini pelajaran kita. Ibu Umi ada tugas untuk kalian per kelompok. Ya, nanti Umi kasih tugas per kelompok, 1 orang 1 lembar, diskusikan sama kawannya jawabannya. Ya, lalu nanti per kelompok mempresentasikannya ke depan, ya nak ya, per kelompok. Jadi ini Umi bagikan LKPD-nya, ya, 1 kelompok 1, ya, diskusikan. Oke, ini untuk kelompok 1.
Dimulai yang maju ke depan adalah kelompok 4. Ayo maju satu orang perwakilan. Baca ya, Nak. Apa yang kamu lakukan agar bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhluk dan targetnya? Belajar dengan guru yang pandai hukum tajwid. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk papanya dulu. Ya, oke, yang kedua. Bagaimana pendapatmu jika melihat orang asing membaca Al-Quran dan menghafalnya? Bahagia dan senang. Iya, bagus sekali. Ya, baik. Ya, bagus kelompok 4. Selanjutnya, hukum tajwid apa saja yang kamu temukan di Al-Quran ayat 13, mat, gunnah, qalqalah? Iya, bagus sekali. Alhamdulillah kita sudah selesai mendiskusikan LKPD kita, Nak, ya. Umi senang dengan jawaban-jawaban kalian. Perkelompok diskusinya bagus ya, kerjasamanya pun bagus sekali, sehingga jawabannya itu mantap-mantap dan paten-paten. Oke. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak, coba lihat. Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, dan mengimplementasikan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga mengetahui hukum bacaan tajwid Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan diantaranya gunnah, mat, dan qalqalah. Oke, anak Umi semua, banyak sekali manfaat kita membaca Al-Quran. Selalu Umi katakan, kalau kita membaca Al-Quran, nah, banyak kan pahalanya. Karena satu huruf aja yang kita baca. Misalnya tadi Quran surah Al-Hujurat, ya itu kan berarti satu huruf. Itu kita dapat 10 pahala. Ayyuhan, ada berapa huruf itu? Tambah alif, tambah ya, tambah ha. Ya kan, ada berapa? Kalikan, kalau misal 4 kali 10, berarti kita dapat 40 pahala. Dari Quran surah Al-Hujurat itu ada berapa yang kalikan aja, Nak? Berarti kan mudah kita mendapatkan pahala kan? Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Iya, rajin membaca Al-Quran biar kita bisa masuk surga. Iya, kerjakan semua perintah Allah dan Allah ya Rasulullah. Oke, selanjutnya coba, Nak, ini ada tugas, Nak, untuk PR di rumah ya. PR di rumah ini ya, Nak, ya, kerjakan di rumah PR-nya ya. Minggu depan kita berjumpa lagi, lalu kumpulkan sama Umi. Minggu depan pelajaran kita, materi kita adalah menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Itu ya, nanti ya, untuk minggu depan ya. Oke, selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rasulullah.